Saya sampai bingung pemirsa untuk memberikan contoh-contoh yang ada di masyarakat ini terkait konten pornografi. Mungkin ada dua lah, kalau kita simpelkan dua, Prof. Henry. Misalnya dia tidak sengaja mengunduh lewat grup WhatsApp ternyata video asusila, bisa kena pasal atau tidak. Atau ini sepasang muda-mudi, ini sekarang anak remaja suka sering kirim gambar asusila atau pap istilahnya, post a picture ini. Apakah juga kena pasal, padahal untuk konsumsi pribadi bagaimana? Kalau Undang-Undang ITE itu kan istilahnya begini, pasal 27 ayat 1 ya tentang pelanggar kesusilaan. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya. Jadi orang yang kirim tadi kena karena dia tanpa hak. Apa haknya dia mengirim gambar porno atau gambar video porno misalnya begitu kepada pacarnya sekalipun. Ya. Karena disebut hak itu kalau oleh hukum dibenarkan, dan hukum ini adalah bisa aja hukum agama, bisa aja hukum positif gitu loh. Apakah boleh orang yang belum suami istri kirim-kiriman seperti itu menurut hukum agama? Kan nggak boleh, makanya tidak berhak. Itu kena, itu mentransmisikan saja kena. Walaupun ada usulan-usulan dari banyak pihak ya, yang kaum liberal itu menganggap harusnya itu kan pribadi jangan dong. Ini yang pribadi itu urusan pribadi, tapi pengertian di Undang-Undang ITE itu setiap orang dengan sengaja tanpa hak. Kalau yang kirim itu berhak, misalnya katakanlah yang kirim berhak itu begini, saya kirim ke istri saya, misalnya gitu. Itu dan hanya karena mungkin itu komunikasi pribadi betul, itu boleh itu. Sama istri itu boleh. Atau katakanlah wartawan TV One kirim ke TV One untuk nanti dibahas. Ini loh contohnya yang kita temukan. Yang viral videonya gitu ya. Wartawan berhak untuk mengirimkan gambar-gambar porno itu ketika dia dipakai untuk pemberitaan, untuk bahan berita. Atau dosen anatomi kirim kepada di Zoom, di mahasiswa Zoom-nya untuk membahas tentang persoalan anatomi dengan gambar-gambar anatomi yang kelihatan apa adanya. Tujuannya untuk pendidikan, itu berhak. Makanya Undang-Undang ITE itu kata kalimatnya kan dengan sengaja, tanpa hak. Kalau saya kirim ke mahasiswa UNER komunikasi politik nggak ada hubungannya gitu. Saya nggak berhak. Gitu. Oke, Pak Abdul Wikar. Nah ini jadi pertanyaan masyarakat. Apakah ini dikenakan pidana karena terkenal? Dea OnlyFans ini begitu diketahui oleh publik, bahkan sang komika ini juga terkenal, sehingga dianggap ini tebang pilih nanti aparat. Seperti apa? Prinsipnya hukum itu berlaku pada siapa saja, gitu kan. Dan, cuma kan itu tadi pasti orang-orang yang beredar di ruang publik, gitu ya, itu pasti mendapat perhatian lebih dulu, gitu. Karena apa? Karena ada apa? Dia masuk ke ruang publik dan diketahui oleh orang banyak, gitu. Sehingga ketika dia melakukan kesalahan sedikit pun kelihatan, gitu. Nah karena itu kemudian ketika terjadi ini, ya saya kira banyak ya. Kasus yang seperti sekarang di ini ya, banyak terjadi di dalam masyarakat itu. Cuma tidak dilaporkan, Pak. Nah, cuma tidak dilaporkan dan nggak bisa diakses langsung juga oleh penegak hukum, gitu loh. Oke, sebenarnya tujuannya apa sih? Ini apa, memberikan apa efek jerak kepada masyarakat? Contoh nih, berarti jangan punya konten pornografi ataupun beli dengan menjerat Marcel ataupun juga Dea, seperti itu kan? Kalau penegak hukum kan tugasnya adalah menegakkan aturan, ya kan? Itu yang mereka lakukan. Kalau pembuat hukum, itu yang kemudian hukum itu tool of social engineering. Dia sarana untuk menciptakan rekayasa sosial. Supaya jerah, supaya tidak terjadi tadi kemerosotan moral. Nah itu pembuat hukum, pembuat regulasi, pembuat undang-undang. Kalau penegak hukum yang pokoknya tegakkan hukum, aturan apa adanya begitu. Oke, mungkin itu juga akan saya bahas atau saya tanyakan kepada Mbak Devi. Mbak Devi, dengan sudah ada kasus Dea bahkan juga Marcel, apakah nantinya akan memberikan contoh kepada masyarakat? Oh, jangan punya konten pornografi atau jangan membeli konten pornografi. Atau dengan karakter masyarakat saat ini, masyarakat masa bodoh dan akan terus memiliki konten pornografi. Seperti apa Mbak Devi? Ya, perilaku masyarakat tentu saja akan terpulang pada individu masing-masing, itu satu. Tapi tugas negara dalam hal ini dengan undang-undang jelas, kita harus memastikan kedamaian, ketertiban moral, ketertiban masyarakat itu tetap terjadi. Jadi kalau memang ada yang kemudian aktor-aktor individu yang kemudian melakukan berbagai hal yang jelas bertentangan dengan hukum, ya setiap orang harus siap berhadapan dengan hukum siapapun itu, gitu ya. Jadi artinya
kasus ini bagus sebagai contoh bahwa hal-hal yang tidak produktif, tidak sehat bagi bangsa tentu saja akan berhadapan dengan hukum, dan mudah-mudahan menjadi alarm dan pengingat untuk kita semua. Ditambah satu lagi pesan yang ingin saya sampaikan, privacy tanpa dibarengi dengan security keamanan, dampaknya bisa berbahaya luas bagi masyarakat. Karena sekali lagi, level bintang-bintang dunia, Ariana Grande, Jennifer Lawrence, dan sebagainya, bahkan Jeff Bezos, orang terkaya di dunia saja, tidak lepas dari pembobolan data. Ya. Nah, itu yang kemudian ketika data tersebut dibobol, lantas kemudian dampaknya merusak masyarakat, maka kita bisa berhubungan atau berhadapan dengan hukum. Ini adalah konsekuensi yang harus siap ditanggung oleh siapapun. Tapi sekali lagi atas nama budaya, atas nama agama, atas nama moralitas tentu saja. Saya yakin semua orang tidak ada yang sepakat bahwa negeri ini harus hidup dengan pornografi. Baik, mungkin Prof, ini bagaimana kemudian himbauan untuk masyarakat bahwa kita tidak bebas-bebas amat, meskipun teknologi ini buayanya luar biasa, tapi jadikan pelajaran, jangan membeli konten pornografi, memproduksi apa juga memiliki. Bagaimana, Prof? Iya, masyarakat harus hati-hati, terutama ketika kita menghadapi media sosial, Ya. internet. Karena internet itu kan borderless. Betul. Artinya mungkin katakanlah seperti tadi kasus dia ditangkap polisi. Tapi bagaimana dengan orang-orang seperti itu tapi ada dari luar negeri? Karena pembuatnya kan tidak hanya di dalam negeri, di luar negeri juga. Dan di luar negeri itu dibiarkan, itu boleh secara hukum. Yang dilarang kalau menggunakan model-model anak, itu dilarang. Tapi kalau orang dewasa itu bagian dari kebebasan mereka begitu. Nah, makanya sekali lagi undang-undang itu menyebut dengan sengaja tanpa hak. Orang luar negeri punya hak menyebarluaskan Orang Indonesia tidak punya orang hak. Indonesia tidak punya hak karena Catat undang-undangnya ya. melarang. Gitu loh. Ini yang harus Baik. diketahui. Ketika menghadapi konten yang ada di media sosial, jangan lupa mereka dilarang. Oke. Mereka tidak punya hak. Jadi intinya orang Indonesia tidak punya hak, kalau tidak sepakat ya nggak usah jadi orang Indonesia. Iya, tidak punya hak porno, tidak punya hak untuk judi. Betul. Di luar negeri boleh judi, boleh porno, misalnya begitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih Prof. Oke. Henry, terima kasih Pak Abdul Fika, terima kasih Mbak Devi. Jadikan ini pelajaran pemirsa, mau tidak mau bahwa negara kita ini bukan bebas-bebas amat, bahwa ada hukum yang mengatur untuk beli konten pornografi, memiliki, mengunduh, dan juga lain-lain. Dilarang, ada pidana yang bisa menjerat Anda.